Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sumarlin dengan NIM 251731170. Saya berasal dari kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lari gawang. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menggabungkan kemampuan berlari cepat dengan keterampilan melewati rintangan berupa gawang. Dalam perlombaan ini, atlet harus berlari secepat mungkin dari garis start hingga garis finish sambil melewati sejumlah gawang yang telah dipasang pada jarak tertentu sepanjang lintasan. Lari gawang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga membutuhkan koordinasi gerak, keseimbangan tubuh, kelincahan, kekuatan otot, dan ketepatan langkah agar atlet melewati setiap gawang tanpa kehilangan kecepatan. Olahraga ini termasuk nomor lari yang sangat menantang karena pelari harus mampu mempertahankan ritme langkah yang stabil. Jika ritme terganggu saat melewati gawang, kecepatan dapat menurunkan dan memengaruhi hasil perlombaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah lari gawang. Lari gawang pertama kali dikembangkan di Inggris pada abad ke-19. Pada awalnya, perlombaan ini terinspirasi dari kegiatan para pelajar dan mahasiswa yang berlomba berlari sambil melompati pagar atau rintangan sederhana. Karena semakin populer, perlombaan tersebut mulai diatur dengan aturan yang lebih jelas dan gawang yang lebih seragam. Pada tahun 1864, perlombaan lari gawang mulai dipertandingkan secara resmi dengan jarak 120 yard. Seiring perkembangannya olahraga atletik, ukuran gawang, jumlah gawang, dan jarak perlombaan distandarkan sehingga dapat digunakan dalam kompetisi internasional. Saat ini, lari gawang menjadi salah satu nomor resmi dalam berbagai kejuaraan atletik dunia, termasuk Olimpiade musim panas dan kejuaraan dunia atletik. Saya akan menjelaskan teknik dasar lari gawang. Yang pertama, start yang digunakan dalam lari gawang adalah start jongkok. Atlet harus menempatkan kedua tangan di belakang garis start dan bersiap mendengar aba-aba saat aba-aba diberikan. Atlet harus bereaksi cepat dan segera berlari menuju gawang pertama. Yang kedua, teknik menuju gawang pertama. Pelari harus mempercepat langkah sejak awal agar mencapai kecepatan maksimal sebelum melewati gawang pertama. Biasanya atlet elit menggunakan jumlah langkah yang tetap menuju gawang pertama untuk menjaga ritme. Yang ketiga, teknik melewati gawang. Pertama, kaki depan diangkat lurus ke depan. Yang kedua, lutut kaki depan tidak perlu tinggi. Yang ketiga, kaki belakang ditekuk dan diayunkan cepat ke depan setelah melewati gawang. Yang keempat, badan sedikit condong ke depan. Dan yang kelima, pandangan tetap mengarah ke depan. Yang kelima, teknik finishing. Menjelang garis finishing, atlet harus mempertahankan kecepatan maksimal. Saat mencapai garis akhir, dada atau bahu dapat didorong ke depan untuk memperoleh waktu yang lebih baik. Selanjutnya, teknik dan strategi lari gawang. Untuk memperoleh hasil yang baik, atlet biasanya menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, menjaga jumlah langkah yang konsisten antar gawang. Yang kedua, menggunakan kaki dominan saat melewati gawang. Yang ketiga, tidak melompat terlalu tinggi agar tidak kehilangan kecepatan. Yang keempat, menjaga fokus pada gawang berikutnya. Dan yang terakhir, mengatur tenaga dengan baik, terutama pada nomor 400 meter gawang. Selanjutnya, nomor-nomor lari gawang yang sering diperlombakan. Beberapa nomor lari gawang yang sering dipertandingkan. Yang pertama, lari gawang 100 meter untuk putri.
jarak lintas 100 meter, jumlah gawang 10, dan tinggi gawang 84 cm. Yang kedua, lari gawang 110 untuk putra, jarak lintasan 110 meter, jumlah gawang 10, tinggi gawang 106,7 cm. Selanjutnya nomor 110 meter gawang putra. Yang pertama start ke gawang pertama 13,72 meter, yang kedua antar gawang 9,14 meter, yang ketiga gawang terakhir ke finish 14,02 meter, dan yang keempat jumlah gawang 10. Dan nomor 100 meter gawang putri. Yang pertama start ke gawang pertama 13 meter, yang kedua antar gawang 8,5 meter, yang ketiga gawang terakhir ke finish 10,5 meter, dan yang keempat jumlah gawang 10. Untuk nomor 400 meter gawang, start ke gawang pertama 45 meter, antar gawang 35 meter, gawang terakhir ke finish 40 meter, dan jumlah gawang 10. Baik, selanjutnya tujuan lari gawang. Tujuan utama lari gawang adalah mencapai garis finish dalam waktu kecepatan sambil melewati seluruh gawang yang tersedia sesuai aturan. Atlet harus mampu menjaga kecepatan lari dan teknik yang benar agar tidak menyentuh atau menjatuhkan gawang secara berlebihan serta tidak kehilangan keseimbangan saat melompatinya. Selanjutnya, manfaat lari gawang. Lari gawang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Yang pertama, meningkatkan kecepatan berlari. Yang kedua, melatih koordinasi gerak tubuh. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan dan kelincahan. Yang keempat, memperkuat otot kaki dan pinggul. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, melatih konsentrasi dan disiplin. Baik, selanjutnya kesimpulan. Lari gawang adalah cabang olahraga atletik yang memadu kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan teknik melewati rintangan. Nomor yang umumnya dipertandingkan adalah 100 meter gawang untuk putri, dan 110 meter gawang untuk putra, dan 400 meter gawang untuk putra maupun putri. Untuk menjadi atlet lari gawang yang baik, diperlukan latihan yang teratur, penguasaan teknik yang benar, serta kemampuan menjaga ritme dan kecepatan dari start hingga finish. Dengan kombinasi kemampuan tersebut, seorang pelari dapat melewati semua gawang dengan efisien dan mencapai garis finish dalam waktu tercepat. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara melakukan lari gawang. Baik, itulah tadi cara melakukan lari gawang. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.